Perkenalkan, saya Andi Wibowo, NPM 22130250, kelas A PTI, software multimedia. Multi artinya banyak, media adalah tempatnya. Jadi software multimedia yang saya pilih di sini adalah Adobe Premiere Pro. Kenapa Adobe Premiere Pro? Karena Adobe Premiere Pro ini adalah perangkat lunak yang digunakan dalam penyuntingan video. Banyak yang bisa diinputkan ke dalam Adobe Premiere Pro, bisa rangkaian gambar, audio, dan juga video. Maka dari itu saya memilih software multimedia saat ini adalah Adobe Premiere Pro. Kemudian fungsi Adobe Premiere Pro untuk industri film dan dokumentasi, untuk membuat video dan konten, untuk membuat video promosi, untuk membuat video pernikahan, dan untuk multimedia lainnya. Adapun kelebihan dari Adobe Premiere Pro, ya di sini pengoperasiannya mudah, banyaknya fitur, banyaknya efek, dan juga kemampuan timeline memasukkan video, audio, ataupun rangkaian gambar yang begitu banyak ke dalam kolom dan lain sebagainya. Saya Bella Noviasa Putri akan menjelaskan materi kedua, yaitu program utilitas. Program utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Program utilitas terdapat dua macam, yaitu yang pertama, program utility internal. Contohnya ada File Explorer yang berfungsi menyembunyikan dan menampilkan file, merubah nama folder, file, ataupun aplikasi, mempermudah copy-paste sebuah file atau transfer data. File Explorer digunakan untuk sistem operasi Windows. Yang kedua ada program utility eksternal. Contohnya ada antivirus, yaitu Kaspersky, untuk melindungi, mencegah, mendeteksi, dan menghilangkan perangkat lunak jahat seperti virus komputer, trojan, dan sebagainya, yang mungkin dapat menghapus file, memperlambat kerja komputer, atau mencuri data pribadi. Kaspersky digunakan untuk sistem operasi Windows. Kaspersky termasuk lisensi komersial. 3. Bahasa pemrograman. Di sini kita menggunakan bahasa C++. C++ adalah bahasa programan komputer yang merupakan evolusi dari keluarga bahasa C yang sudah ada. Sebagai bahasa yang berorientasi pada objek yang memberikan struktur jelas pada program dan memungkinkan kode untuk digunakan ulang. C++ dapat menggunakan daya pengembangan. Kelebihan C++. Kelebihan C++, bahasa programan yang paling populer di dunia. C++ mampu membantu dan memberi programmer banyak kendali atas sumber daya dan memori sistem, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang berjalan di berbagai platform seperti server, komputer pribadi, sistem berbasis CUDA, dan perangkat seluler. Sistem yang mendukung C++. Meskipun berawal dari sistem operasi Unix, bahasa C++ juga akhirnya berkembang dan digunakan oleh sistem operasi. Contoh seperti Microsoft dan Linux yang menggunakan bahasa C++ pada kernel development. Selain digunakan pada sistem operasi, bahasa C++ juga diaplikasikan untuk hal lain. Lisensi C++ yaitu GNU General Public License. Contoh tampilan C++ yaitu kita menggunakan dev C++. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang software Microsoft Word. Apa sih Microsoft Word itu? Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Nah, biasanya software ini berfungsi untuk membuat, mengedit, dan memformat sebuah data dokumen. Microsoft sendiri biasanya digunakan untuk membuat surat kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Kelebihan apa aja sih yang dimiliki software ini? Software ini yang pertama ada mudah digunakan atau user friendly, jadi siapapun bisa nggunain software ini. Yang kedua, fiturnya lengkap sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kalian mampu membuat berbagai jenis dokumen antara lain seperti surat, buku, publikasi, dan gambar sederhana. Sistem operasi apa aja nih yang dapat menggunakan Microsoft Word? Nah, Microsoft Word ini bisa digunakan di Windows, macOS,
iOS, dan Android. Dan inilah yang menjadi penyebab kenapa Microsoft Word masih digunakan oleh banyak orang. Software ini termasuk ke dalam lisensi apa ya? Dalam programnya, software Microsoft Word termasuk ke dalam lisensi komersil, karena kamu harus membayar jika ingin menggunakan software ini secara original. Dan satu software Microsoft Word yang original hanya dapat dipakai oleh satu perangkat saja loh. Itu dia penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik. Pengolahan data dilakukan menggunakan rumus dalam lembar spreadsheet. Data dalam lembar spreadsheet Microsoft Excel dapat dihitung dan diolah secara akurat menggunakan rumus-rumus tertentu yang tersedia. Penyajian data di spreadsheet dapat divisualisasikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik bergaris. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office yang bisa diakses di desktop dengan sistem operasi Windows dan macOS. Manfaat dari Microsoft Excel sebagai berikut seperti melakukan konversi mata uang, melakukan analisa serta riset harga, membuat berbagai macam grafik dan diagram, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari Microsoft Excel: 1. Tampilan yang mudah dikenali dan dioperasikan. 2. Memiliki fitur untuk membuat grafik data. 3. Mudah untuk mengoperasikan rumus dan logika dalam aplikasi. Kekurangan dari Microsoft Excel: perlu biaya yang cukup mahal untuk bisa mengakses aplikasi Microsoft Excel yang asli atau resmi. Kedua, versi terbaru Microsoft Excel perlu perangkat komputer dengan spesifikasi menengah ke atas. Sekian dari saya. Halo semuanya, sekarang aku akan menjelaskan secara singkat tentang software desain grafis. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang berfungsi untuk membuat grafik, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya untuk media sosial. Beberapa kelebihan yang bisa kita temukan pada Canva yaitu Canva memiliki banyak fitur, mudah untuk digunakan, mudah untuk diakses, tampilannya lengkap, dan mudah untuk dipahami baik oleh pengguna awam maupun pengguna profesional. Nah, untuk sistem operasi yang mendukung Canva, beberapa diantaranya adalah Microsoft Windows, macOS, iOS, dan Android. Sekarang, Canva itu termasuk ke dalam lisensi apa sih? Nah, Canva ini termasuk ke dalam jenis lisensi non-komersial. Sifatnya yang tidak komersial, gratis, tetapi dengan batasan pengguna tertentu. Maka dari itu, beberapa fitur tidak bisa kita gunakan ketika kita masih menggunakan akun gratis pada Canva. Sekian dari saya tentang Canva, terima kasih. Steam adalah layanan distribusi digital permainan video yang dikembangkan oleh Valve. Diluncurkan sebagai klien perangkat lunak mandiri pada September tahun 2003 sebagai cara bagi Valve untuk memberikan pembaruan otomatis untuk permainan mereka, dan diperluas untuk memasukkan permainan dari penerbit pihak ketiga. Melalui Steam, berjumlah sekitar 4,3 miliar US dollar, mewakili setidaknya 18% dari penjualan permainan PC global. Kelebihan Steam: 1. Tidak akan kehabisan unit. 2. Terbebas dari game bajakan. Yang ketiga, bisa dimainkan di PC atau laptop lain. 4. Banyak diskon. Dan 5. Pilihan game indie yang menarik. C. Sistem operasi yang mendukung Steam adalah Microsoft Windows, kemudian untuk versi macOS, Linux, dan ada juga untuk iOS, Android, dan Windows Phone pada tahun 2010. Lisensi Steam adalah lisensi komersil karena Anda harus membayar jika ingin menggunakan software ini secara original. Baik, terima kasih. Baik, saya Tiara Dinda Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi browser. Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang pada umumnya digunakan dan dimanfaatkan untuk membuka suatu halaman di situs internet. Browser juga disebut sebagai software yang berfungsi sebagai penerima, pengakses, dan penyaji dalam berbagai informasi di internet. Macam-macam web browser yang biasa sering kita gunakan: Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Opera Mini. Terus untuk keunggulan, misalnya keunggulan aplikasi Chrome, di sini ada kemampuan browsing yang cepat,
otomatis membookmark semua situs yang pernah dibuka selain history dan browser address-nya yang sekaligus berfungsi sebagai search engine. Untuk fungsi web browser di sini ada 1. Mempermudah dalam mencari informasi di internet, terus menyimpan data-data di internet, membuka file dengan ekstensi tertentu, mendukung pemakaian search engine, dan menjaga keamanan website. Sekian, terima kasih.